peperangan, gempa bumi, dan kelaparan. Matius 24 ayat 6 dan 7 berkata demikian, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Karena sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sekarang ini gempa terjadi di mana-mana, kelaparan menghantui dunia yang ada. Dan yang jelas Alkitab berkata, deru perang, kabar-kabar tentang perang itu menjadi tanda zaman. Mana Sorgawi. Alkitab mengungkapkan banyak tanda akhir zaman. Beberapa di antaranya saya mau sampaikan. Pertama, akan ada penyesatan, akan ada mesias palsu. Dan ini tentu akan menyimpangkan orang dari kebenaran. Apalagi pada akhir zaman akan datang masa yang sulit. Orang akan menutup telinganya bagi kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Apalagi sekarang ini sosial media mudah sekali diakses. Bermacam-macam pengajaran yang aneh-aneh, yang menyimpang diajarkan. Dan kita harus bertekun di dalam pembacaan kitab suci, supaya punya karunia membedakan roh, mana yang benar, mana yang salah. Tanda yang berikutnya adalah peperangan, gempa bumi, dan kelaparan. Matius 24 ayat 6 dan 7 berkata demikian, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Karena sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sekarang ini gempa terjadi di mana-mana, kelaparan menghantui dunia yang ada. Dan yang jelas Alkitab berkata, deru perang, kabar-kabar tentang perang itu menjadi tanda zaman. Saudara-saudara, perang yang terjadi di Israel melawan Hamas Palestina sudah hampir berlangsung 1 bulan. Saya dengar lebih dari 10.000 orang mati dari kedua belah pihak. Dan ini tentu sangat mengkhawatirkan. Kita berdoa supaya perdamaian dunia Tuhan anugerahkan, supaya semua pihak bisa menahan diri. Tetapi saudara, kalau ini dibiarkan terjadi, bisa saja ini menjadi pemicu dari perang dunia ketiga. Kalau misalnya Palestina dibantu oleh Iran, dibantu oleh Rusia, lalu negara-negara Barat dan Amerika menyokong Israel, bukankah bisa terjadi ledakan perang dunia yang ketiga? Alkitab mencatat Israel pada akhir zaman akan diserbu oleh bangsa dari utara sekali. Dan kalau kita tarik garis lurus, ada Turki, ada Rusia di sana. Berkolaborasi dengan bangsa-bangsa selatan, daerah Afrika termasuk Timur Tengah, saudara. Lalu kemudian akan ada perang susulan yang disebut sebagai perang Harmagedon, di mana 200 juta orang dari timur akan datang membanjiri Israel. Barat, timur berperang, Israel akan terjepit. Pasti China ikut serta, karena tidak mungkin ada negara yang bisa mengirimkan prajurit sampai 200 juta orang. Saudara-saudara, ini adalah tanda zaman. Tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Perang Israel versus Hamas. Perang Israel, what's next? Apa yang akan terjadi berikutnya? Jadi saudara bisa dengarkan melalui YouTube supaya saudara dapat gambaran yang lebih jelas. 2 minggu yang lalu saya khotbah di GBI Tasikmalaya. Minggu yang lalu saya khotbah online di GBI Battle, Bandung. Dan saya bicara tentang konflik Hamas versus Israel dan masa depan dunia. Dan saya lihat sudah lebih dari 500.000 orang menyaksikan khotbah yang disampaikan 1-2 minggu yang lalu.
Saya harap saudara bisa mendengarkan supaya kita punya gambaran tentang apa yang akan Tuhan kerjakan pada akhir zaman ini. Alkitab juga menunjukkan yang ketiga akan muncul penyakit menular. Lukas pasal 21 ayat 11 berkata, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Penyakit sampar maksudnya penyakit menular dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara, dunia baru saja dilanda oleh COVID-19. Tapi apakah ada jaminan bahwa tidak akan ada lagi penyakit menular, bahkan yang lebih berbahaya dari COVID-19 pada tahun-tahun yang akan datang? Kita hanya bisa berharap dan berdoa. Tetapi Alkitab mengatakan pada akhir zaman penyakit menular merajalela menjadi tanda kedatangan Tuhan sudah makin singkat. Karena bumi sudah semakin tua, dosa sudah memuncak. Alkitab juga berkata tentang adanya aniaya kepada orang-orang percaya, sehingga banyak orang menjadi murtad. Dalam Lukas 21 ayat 12 dan 13 dikatakan, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Akan ada penderitaan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Alkitab berkata kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi menderita untuk Kristus. Orang yang tidak mau menderita seperti Yesus, dia akan menyangkal. Roh Yudas Iskariot akan merajalela. Tapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat berikutnya berkata, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi ketika penganiayaan terjadi, bersaksilah. Tidak perlu siapkan jawabannya lebih dulu, kata ayat berikutnya. Apa yang kau akan ucapkan ketika engkau diadili. Karena Tuhan akan memberikan perkataan hikmat, sehingga kata-katamu tidak bisa ditentang oleh siapapun. Dan Alkitab berkata dalam Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru setelah itu tiba kesudahannya. Inilah tanda-tanda zaman yang sudah ada di depan mata kita. Dan itu tandanya Tuhan akan segera datang. Nah, tetapi sebagai orang percaya kita harus tahu bahwa Tuhan akan datang dalam dua tahap yang berbeda, yang dibagi dalam dua selang waktu. Tahap yang pertama dikatakan Tuhan akan datang untuk menjemput umatnya. Yohanes 14 ayat 3. Tetapi kalau kita baca di dalam Yudas 1 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi Yohanes bilang Tuhan datang untuk menjemput umatnya. Jadi Tuhan dari sorga, umatnya di bumi. Tapi Yudas bilang Tuhan akan datang bersama dengan orang kudusnya. Berarti sama-sama dari sorga. Bagaimana kita bisa mensinkronkan ayat ini? Yang satu Tuhan menjemput umat di bumi. Yang kedua umat Tuhan bersama-sama dengan Tuhan turun ke bumi. Berikutnya kita melihat satu ayat yang lain. Matius 24 ayat 42 sampai 44. Dia akan datang seperti pencuri. Artinya tiba-tiba, mendadak. Tidak ada orang yang tahu. Tetapi Wahyu 1 ayat 7 berkata, dia akan datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Berarti kedatangan Tuhan akan diketahui semua orang. Tapi kenapa Matius berkata seperti pencuri? Tidak semua orang mengetahuinya. Kalau kita lihat, next slide. Kedatangan Tuhan itu terbagi dalam dua tahap. Pertama, kedatangan Tuhan di awan-awan untuk mengangkat orang yang percaya. Itu yang disebut sebagai rapture. Bahasa Yunaninya adalah harpazo.
Sedangkan yang kedua, dia menjejakkan kaki di bumi. Bahasa Yunaninya adalah parousia. Untuk mendirikan kerajaan milenium 1000 tahun damai di atas muka bumi. Jadi begini, yang pertama, dia tidak mendarat di bumi, dia hanya nampak di awan-awan, lalu orang percaya diangkat. Setelah selang waktu tertentu, Tuhan datang kembali ke bumi, kali ini menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, saudara. Lalu kemudian dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di muka bumi, di mana Yerusalem akan menjadi ibu kota seluruh dunia dan Yesus akan menjadi rajanya. Nah, pada tahap yang pertama, sifatnya tiba-tiba seperti pencuri ketika suasana aman damai. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Tujuannya mengangkat orang percaya dan tidak semua manusia melihatnya. Tetapi tahap yang kedua, semua orang akan melihat kedatangan Tuhan. Dia akan datang sebagai raja, mendarat di Bukit Zaitun, mengakhiri masa antikristus, mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Kalau kita tidak membedakan dua tahap kedatangan Tuhan, kita akan bingung karena ayat-ayat firman tampaknya ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Nah, jadi apa peristiwa terdekat yang akan kita hadapi di depan mata kita? Pengangkatan orang percaya. Saya mau bacakan ayatnya dari 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17 bersama-sama. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi menurut ayat ini Tuhan Yesus akan turun dari sorga. Lalu orang-orang yang mati dalam iman percaya Yesus dari abad ke abad akan dibangkitkan. Kalau saudara punya anggota keluarga, mungkin orang tuamu, saudaramu yang meninggal tapi beriman kepada Kristus, akan datang hari di mana kubur akan terbelah dan orang-orang yang beriman akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan pernah membangkitkan Lazarus, Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Tetapi beda dengan Lazarus yang kemudian mati lagi. Orang yang dibangkitkan pada kebangkitan ketika Yesus datang tidak akan pernah mati sampai selama-lamanya, karena mereka akan mengenakan tubuh kemuliaan. Begitu juga orang percaya yang masih hidup tidak akan mati, tapi diubahkan dengan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Jadi akan ada satu generasi yang tidak akan pernah mati. Generasi apa itu? Generasi yang masih hidup ketika Yesus datang untuk kali kedua. Kalau saudara dan saya masih hidup pada waktu Yesus datang, kita tidak akan pernah mati. Doa saya, Tuhan, kalau Engkau berkenan, biar aku bisa melihat Engkau ketika Engkau datang di awan-awan. Aku tidak akan mati. Aku diubah dalam sekejap mata mengenakan tubuh kemuliaan, lalu diangkat bersama dengan Tuhan. Apa itu tubuh kemuliaan? Tubuh seperti yang dimiliki Yesus setelah bangkit dari antara orang mati. Bisa pindah cepat, bisa nampak, bisa hilang, tembus tembok, tidak dibatasi oleh ruangan, bisa makan walaupun tidak harus makan. Inilah tubuh yang luar biasa, bukan darah dan daging yang lemah yang bisa sakit-sakitan. Tapi tubuh seperti yang dimiliki oleh Yesus setelah dia bangkit dan sifatnya kekal. Dan dengan tubuh itu kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga dan memilikinya sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, setelah orang yang mati dibangkitkan dan orang yang hidup diubahkan, maka kita akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Tuhan datang, kita terangkat semuanya. Jadi semua aksesoris dunia ini lepas. Karena itu mengapa waktu Yesus bangkit, kain kafannya itu tidak dibawa, saudara.
Karena dia sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Jadi kalau gambar di depan masih ada bajunya ya. Tapi sebetulnya bukan baju biasa yang kita miliki sekarang. Karena semuanya akan ditinggalkan. Tapi tubuh kemuliaan akan diberi kemuliaan Tuhan. Kita ketemu Tuhan di awan-awan. Lalu kita bisa nyanyi di sana. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Bisa nggak lagunya? Nggak bisa. Diturunin lagi nanti saudara. Itu jadi lagu wajib itu nanti. Waktu pengangkatan mesti belajar dulu ini. Saudara-saudara, kita akan ketemu Tuhan di awan-awan. Makanya kita harus berjaga-jaga agar kita diangkat, tidak ditinggalkan. Alkitab berkata jika hari itu ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. 2 orang memutar batu kisaran, lagi kerja. Yang 1 diangkat, 1 akan ditinggalkan. Yang diangkat berjumpa dengan Yesus, masuk kerajaan sorga. Yang ditinggalkan akan masuk masa aniaya yang diperintah oleh antikristus. Siapa orang yang akan diangkat? Yaitu orang yang lahir baru. Yang bertobat dari dosa, percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus ada dalam dirinya. Karena kita berkata tidak mungkin orang mengakui bahwa Yesus itu Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang menyatakan kepada dia. Kristen KTP gak akan diangkat. Orang yang ke gereja males-malesan karena didorong dan sebagainya. Tidak ada kerinduan, tidak pernah menjadi Kristen lahir baru yang sejati, ditinggalkan. Tapi orang yang lahir baru ada Roh Kudus dalam dirinya, dia akan diangkat bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan gak mungkin salah mengangkat orang. Karena apa? Kalau saya kasih ilustrasi ya. Ada besi sembrani besar, magnet besar di atas. Maka paku-paku misalnya atau besi-besi akan langsung naik terangkat pada magnet besar itu. Nah seakan-akan kalau Roh Kudus itu ada dalam diri kita, katakan seperti ilustrasi ini, ada besinya, ada pakunya. Tapi kalau orang walaupun ke gereja, ngaku diri Kristen, pelayanan, dia nggak lahir baru, nggak ada besi atau nggak ada pakunya. Jadi waktu Yesus datang seperti magnet besar itu datang, yang lain pasti akan diangkat. Tapi yang tidak lahir baru, itu tidak akan diangkat. Apa itu ilustrasi besi itu? Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Hanya orang yang ada Roh Kudus di dalam hatinya, mengaku Yesus Tuhan, itu yang akan diangkat. Makanya hari ini saudara ketika ada kesempatan, bertobatlah dari segala dosamu. Bukalah hatimu, jadikanlah Yesus sebagai Tuhan dan Rajamu. Akuilah segala perkara yang tidak berkenan, dan biarlah Roh Kudus mengurapi kita supaya kita tidak ditinggalkan, tapi kita diangkat berjumpa dengan Yesus di awan-awan yang permai. Siapa yang rindu diangkat oleh Tuhan? Haleluya. Biar kita doa hari ini, Tuhan Yesus, kalau nanti malam Engkau datang, ingatlah hamba-Mu. Jangan tinggalkan hamba-Mu. Angkatlah hamba-Mu. Supaya di tempat di mana Engkau berada, hamba-Mu juga berada. Nah masalahnya kapan peristiwa pengangkatan itu terjadi? Di sini kita melihat beberapa penafsiran yang berbeda-beda. Yang pertama, ada yang meyakini bahwa pengangkatan itu terjadi sebelum, before masa antikristus. Ini disebut sebagai pre-tribulation, pre-tribulasi, sebelum masa kesusahan. Dasarnya adalah Alkitab berkata antikristus tidak akan menyatakan diri sampai yang menahannya disingkirkan. Dan gereja tidak disebutkan ada dalam masa kesusahan besar, Wahyu pasal 6 sampai 19. Kalau saya baca 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8 dikatakan begini. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi secara rahasia roh antikris itu sudah ada.
Bahkan mungkin saja antikristus itu sudah lahir, sudah ada di bumi ini. Cuma kita nggak tahu namanya siapa. Alkitab hanya menggelari dia antikristus, lawan daripada Kristus. Dan yang menjadi lawan Kristus secara rahasia sudah ada di mana-mana. Tetapi masih ada yang menahannya sehingga si antikris, seorang pemimpin besar anti kepada Kristus, belum bisa menyatakan diri karena masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu disingkirkan, baru dia bisa menyatakan diri. Siapa itu yang menahannya? Orang-orang percaya yang ada Roh Kudus di dalam hatinya. Karena kita selama ada di dunia adalah garam dan terang dunia. Garam itu mencegah pembusukan. Terang itu membuat kegelapan tidak bisa menjadi maksimal. Makanya ketika orang percaya diangkat, rapture, maka pada waktu itulah antikris akan menguasai dunia, akan menyatakan dirinya. Jadi ini pandangan pre-tribulasi. Antikris tidak bisa muncul sampai orang percaya diangkat. Tapi ada pandangan kedua, yaitu pengangkatan di tengah masa aniaya. Antikris akan memerintah 7 tahun menurut Daniel 9 ayat 27. Tetapi 3,5 tahun pertama dia masih agak lunak. Israel boleh membangun bait suci kembali. Tapi 3 tahun berikutnya dia akan ganas membinasakan orang-orang yang tidak mau menyembah dia sebagai Allah. Nah, pada waktu kesusahan besar semacam itulah, maka orang percaya akan diangkat. Ini disebut sebagai pandangan mid-tribulation, mid-tribulasi. Jadi kita akan masuk dulu pada masa antikris 3,5 tahun. Tapi kemudian kita akan diangkat setelah 3,5 tahun itu dan tidak mengalami paruh waktu yang kedua di mana antikris akan menekan bumi dengan garangnya. Dasar Alkitabnya apa, saudara? 1 Korintus 15 ayat 51-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu kapan? Bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Jadi kapan pengangkatan itu terjadi? Pada waktu bunyi nafiri terakhir. Nafiri sangkakala, trompet. Nah, kalau saudara baca kitab Wahyu, pada waktu antikris memerintah, Tuhan akan menghajar dunia dengan hukuman yang luar biasa. 3 ronde, masing-masing 7 hukuman. Itu disebut sebagai 7 materai, 7 sangkakala atau 7 nafiri dan 7 cawan. Nah, sehingga orang-orang berpikir pengangkatan itu tidak mungkin terjadi di awal sebelum materainya dibuka. Dan tidak mungkin terjadi di akhir pada waktu cawan terakhir dicurahkan. Itu akan terjadi pada nafiri terakhir, berarti di tengah. Kita akan masuk dulu 3,5 tahun masa antikris. Lalu kemudian di tengah-tengah masa pemerintahan yang 7 tahun kita akan diangkat. Mid-tribulasi. Penafsiran ketiga, pengangkatan itu akan terjadi di akhir masa antikristus. Disebut post-tribulasi. Berarti orang percaya kita semuanya ada pada waktu antikris memerintah dunia. Dan kita harus memelihara iman dengan sungguh. Karena orang yang tidak mau mengenakan tanda 666 akan dibunuh oleh antikris. Tapi orang yang mengenakan tanda 666 untuk menyelamatkan nyawa, Alkitab bilang akan ada bara, bisul yang mematikan. Dan orang yang pakai tanda itu akan dimasukkan di dalam neraka. Jadi terima tanda, bisa berdagang, berjual beli, tapi kemudian akan masuk neraka. Tidak terima tanda antikris, dibunuh sama antikris. Terima mati, nggak terima mati. Mending mana, saudara? Makanya mending diangkat. Tapi pengangkatan ini sekali lagi tetap ada beberapa versi.
Di awal, ini yang paling bagus. Kalau saya sih mengharapkan itu, saudara. Ya, si antikris belum muncul, kita sudah diangkat. Tapi ada yang bilang di tengah, ada yang bilang di akhir masa antikris, post tribulasi. Dasarnya kenapa? Karena ada juga orang-orang yang tidak percaya Yesus datang 2 tahap. Dia datang sekaligus. Nah kalau gitu buat apa waktu Yesus datang kita diangkat? Jadi ilustrasinya begini. Kalau ada tamu agung dari luar negeri datang, kita menghormati, kita menyambut, lalu kita keluar dari rumah kita ke halaman. Dan kita, selamat datang, ayo masuk rumah. Jadi kita keluar rumah dulu lalu masuk lagi. Jadi waktu Yesus datang di awan-awan, kita naik dulu begitu ketemu dengan Tuhan, lalu turun lagi saudara-saudara. Jadi yang pertama pre di awal, kedua mid di tengah, ketiga post di akhir. Saudara percaya yang mana? Mau diangkat di mana? Siapa yang mau di awal? Siapa yang mau di tengah? Siapa yang di akhir? Yang gak keangkat tangan ini aku curiga. Jangan-jangan gak mau diangkat sama Tuhan. Bahaya ini saudara sekalian. Ada satu penafsiran lain, yang keempat. Yaitu pengangkatan akan terjadi beberapa kali. Sebelum masa aniaya, bahkan selama masa aniaya. Ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Ini disebut sebagai pengangkatan parsial. Kalau kita mau jujur, Alkitab dengan jelas menunjukkan pengangkatan orang percaya akan terjadi. Tapi soal kapan waktunya, Alkitab tampaknya tidak memberikan penjelasan yang terang benderang. Sehingga kita kalau mau jujur dalam berteologi harus berkata, waktunya kita nggak tahu. Karena Tuhan yang menentukan waktunya. Jadi kita tidak perlu menekankan teori pengangkatan manapun. Apakah di awal, di tengah, di akhir, atau parsial. Yang penting kita siap sedia menyambut dia kapanpun dia datang. Maranatha, ya Tuhan datanglah dengan segera. Siapa yang setuju menjadi tim penyambutan kedatangan Tuhan? Berikan kemuliaan untuk dia, haleluya. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah diangkat ngapain? Ada 2 hal besar yang kita alami. Pertama, setelah kita diangkat di awan-awan lalu masuk ke sorga, maka pertama-tama kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Bahasa Yunaninya bema, 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi udah diangkat, haleluya puji Tuhan, masuk pengadilan. Wih, udah diangkat senang-senang kok diadili nih. Tapi itu yang Alkitab bilang, saudara dan saya walaupun percaya Yesus akan diadili. Ini adalah penghakiman bagi orang percaya, di mana perbuatan dan motivasi hati kita akan diuji oleh Allah. Jadi orang kalau melayani tapi motivasinya cari popularitas, cari uang, cari nama, gak mau kalah sama orang lain, cuma dia yang bisa pelayanan, emang gua juga bisa, maka itu tidak akan dapat pahala daripada Tuhan. Saudara perlu ingat, orang yang diangkat semua sudah lahir baru. Orang yang diangkat adalah orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya. Lalu kenapa dia harus diadili? Bukan untuk mengadili dosa dan menentukan manusia ke neraka atau ke sorga. Jadi ini tidak berkaitan dengan keselamatan. Kalau begitu berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan pahala. Apakah kita akan mendapatkan pahala dari Tuhan yang disebut oleh Alkitab dengan istilah mahkota-mahkota ataukah tidak? Coba kita lihat 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah, reward, pahala, mahkota. Tetapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan
diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi orang yang diangkat adalah orang lahir baru, orang percaya, dan tidak akan masuk ke dalam neraka. Lalu diadilinya untuk apa? Untuk menentukan dapat pahala atau tidak, dapat mahkota atau tidak. Alkitab berkata, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tetapi setelah kita selamat, kita harus berbuat baik, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Berarti keselamatan adalah anugerah Tuhan, pemberian dari Tuhan. Tapi pahala ditentukan dari perbuatan iman setelah kita selamat. Ambil contoh, penjahat di sebelah salib Yesus bertobat beberapa saat sebelum dia mati. Gak pernah dibaptis, gak pernah pelayanan, gak pernah ke gereja, gak pernah baca Alkitab. Bertobat last minute, ya Tuhan, ingatlah aku kalau Engkau datang sebagai Raja. Selamat gak? Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Selamat. Dapat pahala atau enggak? Apa pekerjaan iman yang dia lakukan? Belum dibaptis, belum pelayanan, belum apa-apa. Bagaimana dengan Paulus? Bertobat, melayani, menulis hampir setengah kitab perjanjian baru. Menanam gereja-gereja baru di Asia kecil, di berbagai tempat. Dia mati pada usia tua, dipancung sebagai martir atas perintah Kaisar Roma. Saya percaya keselamatannya sama. Orang yang disalib Yesus selamat, Paulus selamat. Bedanya apa? Pahalanya beda, mahkotanya beda. Jadi yang satu seperti orang keluar dari api, gak punya apa-apa, yang lain mendapatkan pahala. Jadi nanti kita nyanyi di sana. Hey hey hey, lihat saya pakai mahkota, mahkota dari sorga, karena rajin bekerja. Kerja bagi Tuhan dapat mahkota. Mahkota itu artinya kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Dalam kerajaan 1000 tahun, di dalam kekekalan. Tapi yang gak pelayanan, gak sungguh-sungguh, walaupun sudah percaya Yesus, nyanyinya beda. Hey, 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 lihat saya, si botak masuk sorga. Botak di dunia gak apa-apa, asal jangan botak di sorga, saudara-saudara. Nah, karena itu mari kita melakukan pekerjaan iman dengan tulus. Kalau melayani gak tulus juga gak dapat pahala, dibakar oleh api. Makanya saudara tidak cukup jadi jemaat yang datang setiap minggu ke gereja. Ayo terlibat pelayanan. Terlibat di Bikom, komunitas sel. Layani Tuhan di sana. Bisa mimpin pujian, bisa bersaksi, bisa membagikan renungan firman, bisa mengajak orang datang dalam kelompok sel, mengajak orang datang ke gereja, bisa memberitakan Injil, supaya kita dapat pahala dari sorga, yaitu mahkota. Siapa yang rindu dapat mahkota dari sorga? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini pengadilan untuk orang percaya. Setelah kerajaan 1000 tahun, saya tidak jelaskan hari ini. Yang pagi saya masih sempat singgung sedikit. Setelah kerajaan 1000 tahun akan ada pengadilan untuk orang tidak percaya. Namanya pengadilan tahta putih yang besar. Nah, itu orang-orang yang tidak tercatat dalam buku kehidupan masuk neraka semuanya. Tapi orang yang diadili dalam pengadilan tahta Kristus, Bema, itu tetap semuanya akan selamat walaupun perbedaan pahala. Nah, setelah pembagian mahkota pahala, apa yang akan terjadi? Kita akan masuk sebuah peristiwa namanya pesta kawin anak domba. Mari baca Wahyu 19 ayat 6-9 sebagai ayat penutup. Dikatakan demikian. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia.
Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9 baca bersama. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Apa itu pesta kawin anak domba? Ini adalah pernikahan dalam tanda kutip Kristus dan jemaatnya di sorga, yang menunjukkan persekutuan yang intim antara Kristus dan jemaatnya yang tidak mungkin dipisahkan lagi. Hubungan apa yang paling intim yang kita ketahui di dunia? Hubungan pernikahan antara suami dan istri. Tapi waktu di sorga ini adalah pernikahan secara rohani, di mana kita tidak akan pernah terpisah lagi dari Yesus sampai selama-lamanya. Sekarang Yesus di sorga, kita mempelai wanita ada di dunia, kita masih berjuang, kita mengalami penderitaan. Tapi waktu Yesus datang, kita akan diangkat berjumpa dengan Dia. Tidak akan pernah terpisah lagi di sorga. Kemudian pada waktu Yesus datang menjejakkan kaki di bumi, di Bukit Zaitun, kita akan ikut sama-sama dengan Yesus. Kita akan bersama Yesus memerintah kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini. Dan kemudian kita akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan kekal yang disebut sebagai langit baru dan bumi yang baru. Intinya ketika kita diangkat, kita nggak akan pernah terpisah dari Kristus sampai selama-lamanya. Pengkhotbah pasal 10. Akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari, sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi, didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah, diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda, dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah. Untuk tertawa, orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun, janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur, janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Pengkhotbah pasal 11.
pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Pengkhotbah pasal 12. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Akhir kata. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan, yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kitab Kidung Agung. Kidung Agung pasal 1. Kidung Agung dari Salomo, mempelai perempuan dan puteri-puteri Yerusalem.
Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu, tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku, jantung hatiku, di manakah Kanda menggembalakan domba? Di manakah Kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan puji-memuji. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan, dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Mana Sorgawi.